Bab 13, Part 1101-1105. Jika itu adalah master lain, mereka mungkin sedang menunggu kematian saat ini, tetapi Yun Fei Yang, sebagai master sekte, dapat memulihkan energi aslinya dengan sangat cepat. Energi sebenarnya di tubuhnya. Sambil menahan kekuatan yang diledakkan Leon ke tubuhnya, terkondensasi di lengan kanannya, dan menebas Leon dengan pedang yang sama. Boom! Di dalam debu yang memenuhi langit, dua pedang panjang dengan energi terkondensasi bertabrakan dengan keras, dan akhirnya meledak sepenuhnya. Leon segera melompat mundur, dan menyelesaikan gerakan mundur yang indah dengan tubuhnya di udara di tanah, menghindari energi pedangmu yang meluap. Tapi Yun Fei Yang tidak memiliki keberuntungan seperti itu, dan seluruh tubuhnya diselimuti energi pedang yang meluap. Ketika debu perlahan menyebar, Yun Fei Yang tidak lagi setenang sebelumnya. Seluruh tubuhnya compang-camping, dengan noda darah di banyak tempat, dan rambutnya berantakan. Semua orang menghirup udara dingin. Tidak ada yang menyangka bahwa dalam sekejap mata, seorang master di tingkat master akan direduksi menjadi seperti ini oleh Leon. Apakah orang ini benar-benar memasuki ranah sekte? Simen Zanfeng mengerutkan kening, seolah dia tidak menyangka Yun Fei Yang akan dipukuli habis-habisan oleh Leon. Kakek, Simen Qingshan memandang kakeknya dengan gugup. Dia sudah memberi tahu kakeknya tentang kekuatan Leon. Mampu membunuh adik laki-lakinya dalam waktu yang sangat singkat, Leon, bahkan jika dia belum memasuki ranah sekte, jauh lebih kuat dari rata-rata Master 9 Alam, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan Yun Fei Yang tampaknya tidak ada. Cocok untuknya. Tidak masalah, Tuan Yun hanya ceroboh. Bagaimana bisa begitu mudah membunuh Zongjing? Simen Zanfeng tahu apa yang akan dikatakan cucunya, jadi dia berbicara sebelum Simen Qingshan selesai berbicara. Simen Qingshan menutup mulutnya dengan patuh. Tuan Yun ceroboh, dan dia bisa mengerti. Tapi apa maksud kakek ketika dia kemudian mengatakan bahwa membunuh Zongjing begitu mudah? Mungkinkah Leon benar-benar bisa membunuh Yun Fei Yang? Kakek menyembunyikan kebodohannya, hanya menunggu Leon membunuh Yun Fei Yang sebelum mengambil tindakan. Kakek, apakah ini sudah direncanakan sejak lama? Anda tidak hanya ingin mengambil semua yang dimiliki Leon, tetapi Anda juga ingin mengambil alih properti Menara Yunjian. Memikirkan perjanjian taruhan yang ditandatangani oleh ketiga pihak tadi, meskipun Simen Qingshan begitu kejam, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Sementara Simen Qingshan dalam keadaan linglung, Yun Fei Yang sudah mengangkat kepalanya dan menatap Leon, matanya menyala-nyala karena amarah. Setelah bertarung sampai sekarang, dia telah memutuskan bahwa Leon belum memasuki ranah sekte. Tingkat kultivasinya saat ini berada di puncak ranah ke-9. Kemarahan yang tak terkatakan muncul dari hati Yun Fei Yang. Dia ingin membunuhnya, dan dia ingin membunuhnya dengan cara terkuat. Tidak lagi peduli dengan apa yang baru saja dia katakan, Yun Fei Yang melirik salah satu muridnya tidak jauh dari situ. Murid itu mengerti dan dengan cepat melemparkan pedang perak yang dia pegang di tangannya. Yun Fei Yang bergerak dengan satu tangan, dan pedang perak itu berubah menjadi meteor dan langsung jatuh ke tangannya. Ketika Yun Fei Yang memegang pedang panjang ini, seluruh auranya berubah secara dramatis. Jika perasaan yang dia rasakan saat ini adalah perasaan tenang sebelum badai, maka dia saat ini akan menjadi orang yang kejam sebelum badai. Rambut panjangnya yang berantakan bergerak tanpa angin, pakaian compang-camping di tubuhnya juga berdesir, pedang panjang di tangannya bersinar terang, dan energi pedang tajam meluap tak terkendali. Nak, suatu kehormatan bagimu untuk mati di bawah pedang Tai Baiku. Yun Fei Yang dengan lembut menyentuh tubuh pedang perak itu. Pedang panjang yang berdengung itu langsung berhenti menderu, dan cahaya pedang meluap terasa lebih dingin.
Saat dia selesai berbicara, Yun Fei yang menjabat satu tangan dan menyerang Leon dengan pedang dari udara. Cahaya pedang terang tiba-tiba menyala, dan satu demi satu energi pedang tajam seperti riak, terus mengalir menuju Leon. Ini adalah pedang yang dipukul oleh ahli ilmu pedang dengan seluruh kekuatannya. Ketika pedang ditebas, banyak orang tanpa sadar menutup mata, seolah-olah mereka akan terbakar oleh cahaya pedang meskipun mereka hanya melihatnya sekilas. Tidak lebih dari 10 orang di tempat kejadian yang bisa membuka mata dan menyaksikan semua ini. Murong Sue di antara kerumunan masih mengagumi keterampilan bertarung Leon sekarang. Dia mampu menggunakan beberapa gerakan biasa dengan sangat baik, bahkan dia tidak bisa melakukannya. Tapi ketika dia melihat Yun Fei yang menebas pedang ini, semua perhatiannya tertuju pada energi pedang yang terus-menerus. Teknik pedang Lian Yun. Ini adalah rangkaian teknik pedang pertama yang diciptakan oleh Yun Fei yang setelah dia memasuki ranah master. Hal yang paling menakutkan tentang rangkaian teknik pedang ini adalah sekali pedang terhunus, pedang itu akan terus berlanjut, dan masing-masing pedang lebih tinggi dari yang lain. Cara terbaik untuk mematahkan teknik pedang ini adalah dengan menghentikan saat pedang terhunus. Hari itu di puncak Gunung Su, dia menantang gurunya dengan rangkaian teknik pedang ini untuk memberinya lebih banyak kesempatan untuk mengamati. Meskipun gurunya melihat kekurangan dalam rangkaian teknik pedang ini, dia tidak menghentikan penggunaan teknik pedang tersebut. Pedangnya, tapi biarkan dia terus mengumpulkan kekuatan pedang. Pada akhirnya, bahkan sang master pun tidak bisa tidak memuji pedangnya. Ada banyak sekali ahli ilmu pedang di dunia ini. Berapa banyak dari mereka yang layak menerima pujian guru? Pada akhirnya, sang master mengandalkan kultivasinya yang kuat untuk mengambil alih seluruh rangkaian teknik pedang. Tapi bagaimana dengan Leon? Tingkat kultivasinya saat ini hanya berada di puncak 9 alam. Belum lagi dibandingkan dengan tuannya, bahkan dibandingkan dengan dirinya sendiri, dia telah kehilangan kesempatan untuk menghancurkan rangkaian teknik pedang ini dengan segera selanjutnya. Di bawah niat pedang yang terus-menerus ini, tepat ketika Murong Sue mengkhawatirkan Leon, dia melihat bahwa Leon tidak peduli dengan niat pedang yang menembak ke arahnya. Sebaliknya, dia hanya menggunakan satu tangan untuk menembakkan niat pedang yang lebih kuat, bahkan tanpa berkedip. Pada saat yang sama, cahaya pedang besar yang terkondensasi dengan energi sejati muncul di atas kepala Yun Fei Yang. Cahaya pedang itu seperti meteor, menembaki Yun Fei Yang dengan kecepatan penuh. Pedang yang luar biasa. Murong Sue tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Jika pedang Yun Fei Yang seperti lautan luas, terus-menerus membuat gelombang dan menghantam Leon dengan setiap gelombang lebih tinggi dari yang lain, maka pedang Leon seperti gunung pedang. Tidak peduli bagaimana angin bertiup atau menghujanimu, aku akan tetap teguh dan tidak bergerak. Jika kamu kehilangan kesempatan terbaik untuk menghancurkan, maka aku tidak akan menghancurkanmu. Biarkan energi pedangmu menyerangmu, dan aku hanya akan menggunakan pedangku. Sepertinya dia berjuang untuk hidupnya, tapi itu adalah satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup di bawah Lian Yun Sword Jue. Benar saja, menghadapi cahaya pedang yang sangat kuat itu, bahkan Yun Fei yang harus menarik pedang yang melesat ke arah Leon, dan menebas cahaya pedang di langit dengan backhandnya. Boom! Pedang, lampu pedang bertabrakan dengan keras, cahaya pedang kental Leon tidak dihancurkan oleh pedang, namun, kekuatan seni pedang Lian Yun benar-benar meledak pada saat ini, dan cahaya pedang yang lebih kuat melesat ke langit. Pada saat ini, Leon telah melepaskan kendali cahaya pedang. Dia berjongkok setengah berjongkok dan mengepalkan tinjunya di depannya. Pada saat Yun Fei Yang menghancurkan cahaya pedang dengan pedangnya, dia meninju dengan seluruh kekuatannya. Pukulan ini mengumpulkan seluruh kekuatan di tubuh Leon.
Energi sebenarnya di tubuhnya seperti sungai yang deras, meledak dari dantiannya dengan gila-gilaan, berkumpul di tinjunya, berubah menjadi cahaya seperti kepalan tangan, dan meledak ke arah Yun Fei Yang. Aura yang mendominasi memenuhi udara, dan banyak orang terengah-engah karena kekuatan pukulannya. Berdiri di samping Ouyang Qingtian, kelopak mata Cao Xiong bergerak-gerak liar. Sebagai klien keluarga Cao, tingkat kultivasinya telah mencapai tingkat ke-9. Mengenakan rok kasa hitam, mata Liu Xianer berbinar. Pria yang telah memberikan kejutan yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi meledak dengan kekuatan bertarung yang menakutkan. Mungkinkah dia benar-benar akan melakukan keajaiban di sini lagi hari ini, menggunakan 9 alam budidaya? Untuk membunuh Zhong Jing dengan paksa, Simen Zanfeng dan Murong Sue, dua orang kuat yang telah memasuki ranah sekte, juga memiliki mata yang berkedip-kedip. Kekuatan pukulan Leon jelas tidak kalah dengan master ranah sekte biasa membuat kekuatan tempurnya begitu menakutkan. Bagus sekali. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya bagaimana Yun Fei yang akan menahan pukulan ini, Yun Fei yang tertawa keras dan menebas dengan pedang perak yang baru saja memotong pedang Leon. Ini belum berakhir. Kelopak mata Murong Sue berkedut liar. Dia tidak pernah berpikir bahwa teknik pedang Lianyun Yun Fei yang belum berakhir, dan pukulan berisiko Leon sebelumnya tidak mampu menghentikan niat pedangnya. Cao Xiong, Liu Xianer, termasuk Tang Yanwu, Abu dan lainnya juga mengubah ekspresi mereka. Siapa yang bisa membayangkan bahwa maksud pedang dari pedang Yun Fei yang bisa bertahan lama, dan terlebih lagi, setelah mengubah gerakannya, dan masih bisa mempertahankan niat pedang yang kuat tersebut. Bang! Terdengar suara keras, seolah-olah cahaya tinju yang sebenarnya dipotong menjadi dua oleh pedang Yun Fei Yang. Yun Fei Yang tertawa, terus menstabilkan niat pedangnya, dan menebas dengan pedangnya lagi, dan energi pedang yang lebih mendominasi meledak. Lianyun Sword Jue, satu pedang lebih cepat dari yang lain, dan satu pedang lebih kuat dari yang lain. Hal ini berlangsung terus-menerus, seolah tak ada habisnya. Leon tidak menyangka bahwa niat pedang Yun Fei yang tidak terganggu, tetapi tidak ada cahaya yang menyusut di matanya. Energi sebenarnya di dantiannya meledak lagi, dan kekuatan obat yang dipadatkan oleh rumput pola naga juga ada pada saat ini. Itu dengan cepat berubah menjadi energi sebenarnya di dalam tubuh dan keluar lagi. Pukulan ini bahkan lebih kuat, dan sekali lagi bertabrakan dengan energi pedang Yun Fei Yang. Suara keras lainnya datang, dan energi pedang serta cahaya tinju kedua orang itu menghilang pada saat yang sama. Namun, sebelum mereka menghilang sepenuhnya, Yun Fei Yang sudah mengayunkan pedangnya lagi dan menyerang dengan pedang lain. Leon juga tidak tergerak dan terus mengerahkan energi di tubuhnya dengan putus asa sebelum melancarkan pukulan ketiga. Boom! Ada suara keras lainnya, dan energi pedang serta cahaya tinju bertabrakan satu sama lain, menyebabkan seluruh tanah bergetar. Energi mengerikan itu melesat ke segala arah, tapi Leon sepertinya tidak melihat apapun. Dia menendang kakinya dengan keras, dan tubuhnya melesat seperti anak panah yang tajam, bergegas menuju Yun Fei Yang dengan kecepatan lebih cepat. Mencari kematian, Yun Fei Yang mencibir, tetapi tidak terus menebas seperti sebelumnya. Sebaliknya, tangan yang memegang pedang bergetar, dan dengan lambaian pedang panjang di tangannya, energi pedang yang menyebar tampak menjadi hidup dan dengan cepat mengembun. Di atas pedang panjangnya, segera setelah itu, dia terlihat mundur setengah langkah, dan pedang panjang di tangannya membentuk setengah lingkaran. Energi pedang yang tajam baru saja menghentikan Leon untuk menyerang ke depan. Dalam sekejap, Yun Fei Yang dengan cepat menghunus pedangnya dan mengayunkannya ke depan. Niat pedang yang menakutkan datang dari cakrawala dan menebas ke arah Leon.
Itu adalah keahlian rahasia Yun Jianlou, hukuman surgawi. Namun tidak seperti yang lain, ketika Yun Fei yang menggunakan pedang ini, warna dunia benar-benar berubah. Bahkan awan gelap tebal di langit seakan telah pecah. Wajah Murong Sue menjadi pucat, dan dia bertanya pada dirinya sendiri, jika dia berada di posisi Leon, dia tidak akan pernah bisa menghindari pedang ini, dia juga tidak bisa memblokirnya. Yun Fei yang layak menjadi seorang master yang bisa melawan tuannya selama ratusan putaran. Bahkan jika master sengaja membiarkannya lolos, pihak lain benar-benar kuat. Sekarang sang master telah pergi ke Gunung Beimang. Di seluruh Suzhou, siapa lagi yang menjadi lawannya dalam hal ilmu pedang saja? Wajah Cao Xiong juga sangat jelek. Dia tidak melihatnya selama beberapa tahun, tapi budidaya Yun Fei yang telah mencapai tingkat seperti itu. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika Leon cukup beruntung untuk memblokir pedangnya, dia mungkin akan terluka parah. Apakah Anda ingin mengambil tindakan sendiri? Namun, Cao Xiong dengan cepat melepaskan pemikiran seperti itu. Bahkan jika dia mengambil tindakan, dia tidak akan bisa menangkap pedangnya. Tepat ketika semua orang mengira Leon akan dikutuk, Leon berjongkok dan mengangkat tangannya seolah-olah dia sedang memegang sesuatu. Semua orang tercengang. Apa yang akan dia lakukan? Mengapa Anda merasa seperti sedang menunggu untuk dibunuh? Yun Fei yang juga tercengang, tapi dia tidak berhenti di situ. Sebaliknya, dia terus meningkatkan kekuatannya. Cahaya pedang putih keperakan menjadi semakin terang, memadatkan tubuh pedang besar dan menebas Leon. Tapi saat cahaya pedang hendak menyerang Leon, cahaya pedang yang tajam sepertinya membeku, dan energi pedang yang agung sebenarnya dipegang oleh tangan Leon. Tunggu. Bagaimana ini mungkin? Tidak peduli seberapa kentalnya energi pedang, tidak peduli seberapa padatnya, itu tetaplah energi pedang. Energi pedang tidak terlihat, bagaimana bisa dipegang oleh tangan seseorang? Ada tanda tanya besar di hati setiap orang. Yun Fei yang bahkan lebih ketakutan. Pada saat ini, dia merasa tubuhnya kehilangan kendali. Ketika Leon perlahan berdiri, ketika tangannya mulai bergerak, Yun Fei yang merasa seluruh tubuhnya terangkat. Mencari kematian. Yun Fei yang sangat marah. Jika dia benar-benar diangkat oleh Leon dengan kekuatan tak terlihat, maka dia akan benar-benar dipermalukan sebagai seorang master. Niat membunuh di dalam hatinya menjadi semakin kuat, dan energi sebenarnya di tubuhnya melonjak lagi. Cahaya pedang yang sudah menakutkan menjadi lebih terang, dan dia menekan dengan seluruh kekuatannya. Leon membeku, seolah-olah dihancurkan oleh gunung. Langkahnya bergetar dan dia hampir jatuh ke tanah. Ini adalah energi pedang yang tajam. Jika Anda tidak dapat mengendalikannya, tubuh Anda akan hancur berkeping-keping. Langkah ini sangat besar. Leon mengutuk dalam hatinya. Di dalam celah kekuatan, cahaya bersinar terang, dan aliran kekuatan jiwa murni melonjak keluar dari celah kekuatan. Tangannya tampak menjadi lebih kuat dalam sekejap, dan dia sekali lagi menahan pedang yang menekan lampu. "Bangunkan aku!" Leon berteriak keras, dan langsung meledak dengan kekuatan bertarung terkuatnya. Dua cakar naga yang dipadatkan dengan energi sejati meraih cahaya pedang dan menghantamkannya ke samping dengan kecepatan penuh. Boom! Dengan suara keras, Yun Fei yang, termasuk cahaya pedang, seperti palu, dipelintir oleh Leon dan dihempaskan ke tanah. Sebuah lubang besar yang dalam digali dari seluruh tanah, dan debu memenuhi langit sekali lagi. Semua orang, apakah mereka pejuang tingkat lanjut, orang kaya biasa, atau gangster biasa yang dibawa oleh Leon, menyaksikan semua ini dalam keheningan yang tercengang. Adegan ini sungguh menggemparkan, bahkan lebih seru dari film-film fiksi ilmiah tersebut. Bisakah pertarungan antar pejuang masih seperti ini?
Ini sepenuhnya bertentangan dengan akal sehat. Cao Xiong menghela nafas pelan di dalam hatinya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa ayahnya ingin berteman dengan Leon dengan seluruh kekuatannya. Dengan potensi yang ditunjukkan oleh anak laki-laki ini, selama dia tidak mati, dia akan mencapai alam Grand menjadi master di masa depan adalah hal yang biasa. Murong Sue juga menatap Leon dengan tatapan kosong. Sebagai generasi muda Sushan Jianghe yang paling jenius, dia sangat berbakat dan bisa memasuki ranah Grandmaster di usia 20-an. Tapi sekarang, pria yang lebih muda dari dirinya, dengan tingkat kultivasi alam ke-9, telah dengan kuat mengalahkan serangan penuh dari seorang Grandmaster. Begitu dia melangkah ke ranah sekte, sampai tingkat berapa kekuatan tempurnya akan ditingkatkan. Di antara orang-orang yang dia kenal di kalangan generasi muda, kecuali Long Yao, tidak ada yang bisa menandingi Leon. Bahkan Long Yao, selain budidayanya sedikit lebih tinggi daripada Leon, sebenarnya mungkin lebih baik dalam hal kekuatan tempur sebaik orang ini. Adapun si Men Zanfeng, ada niat membunuh yang kuat di matanya. Kekuatan tempur yang ditunjukkan Leon sudah cukup untuk mengancam para master lawannya tidak akan sama. Tidak peduli berapa biayanya hari ini, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankan hidupnya di sini. Memikirkan hal ini, si Men Zanfeng memikirkannya dan hendak mengambil tindakan sendiri, tetapi dia merasakan aura agung datang dari lubang yang dalam. Yun Fei yang berdiri lagi. Kali ini, dia bahkan lebih malu dari sebelumnya. Pakaian di tubuhnya hampir robek seluruhnya, dan sebagian besar kulitnya terlihat. Darah mengucur dari berbagai tempat, bahkan keningnya berlubang, dan darah merah cerah mengalir di pipinya, membuatnya tampak seperti orang gila. Dan matanya bahkan lebih merah, menatap Leon tidak jauh dari situ. Awalnya aku mengira berurusan dengan Leon hanya sedikit merepotkan, tapi aku tidak pernah menyangka bahwa anak ini tidak hanya sangat berpengalaman dalam pertarungan, tapi gerakan seni bela dirinya juga sangat ajaib dan setiap gerakannya tidak biasa sama sekali. Musuh seperti itu tidak lagi bisa dianggap hanya sebagai alam ke-9. Tanpa kata-kata heroik lagi, Yun Fei yang menarik napas dalam-dalam, dan energi spiritual dunia di sekitarnya berhenti. Seolah-olah dia telah menerima perintah, dia mulai bergegas menuju tubuh Yun Fei Yang dengan gila-gilaan. Pedang perak di tangan Yun Fei Yang bahkan mengeluarkan suara mendengung. Kelopak mata Leon bergerak-gerak saat dia hendak mengambil tindakan. Sebelum dia bisa bereaksi, Yun Fei Yang telah mengangkat pedang panjang di tangannya dan menebas Leon dengan satu serangan. Energi pedang tak terlihat ditembakkan. Leon secara naluriah membelok untuk menghindari energi pedang ini, tapi Yun Fei Yang sudah mengayunkan pedang kedua, bukan, pedang ketiga berturut-turut, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Tidak peduli bagaimana Leon melawan, dia tidak bisa sepenuhnya menghindarinya. Leon hanya bisa memukul dengan seluruh kekuatannya, menghancurkan salah satu energi pedang. Tapi Yun Fei Yang mengayunkan pedangnya lagi seolah-olah dia memiliki energi yang tak ada habisnya di tubuhnya. Satu demi satu energi pedang meledak di udara, dan hanya dalam satu tarikan napas, ratusan energi pedang membentuk jaring pedang yang padat, menutupi Leon. Secara terus-menerus, energi pedang terbang melintasi langit. Baru pada saat inilah Leon benar-benar menyadari betapa kuatnya seorang master. Prajurit 9 alam biasa dapat menggunakan ki sejati sebagai panduan untuk memobilisasi energi spiritual langit dan bumi untuk meningkatkan serangan mereka. Namun setelah memasuki alam Zong, mereka dapat langsung memobilisasi energi spiritual langit dan bumi tanpa memerlukan ki sejati sebagai panduan. Secara teori, selama energi pedang Yun Fei yang terus berlanjut, dia dapat memadatkan energi pedang tajam ini tanpa batas.
Satu-satunya cara untuk memecahkan situasi ini adalah dengan mendekat dan menghentikan aliran energi pedang. Murid Leon menyusut, lampu perunggu kuno menyala di lubang kinya, tubuhnya setengah membungkuk ke depan, dan tinjunya melesat seperti kilat. 10.000 naga memuja nenek moyang mereka. Ratusan tinju berbentuk naga terbentuk dalam sekejap, meledak menuju energi pedang yang dipadatkan oleh energi spiritual langit dan bumi. Tetapi pada saat ini, tubuhnya melangkah keluar, seperti sambaran petir, bergegas menuju Yun Fei Yang dengan putus asa. Haha, melihat Leon mematahkan hujan pedangnya, ekspresi Yun Fei Yang tidak berubah sama sekali. Dia hanya mencibir dan mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan energi menyebalkan di tubuhnya. Di dalam tubuhnya, jauh di dalam lautan kehidupan, sosok samar-samar muncul di tengah lautan kehidupan. Dewa bela diri terkondensasi setelah prajurit itu melangkah ke alam sekte, atau dengan kata lain, hanya dewa bela diri yang terkondensasi di lautan kehidupan dapat dianggap benar-benar melangkah ke ranah sekte. Semakin kental dewa bela diri, semakin besar kekuatan spiritual langit dan bumi yang dapat dimobilisasi. Selain itu, dewa bela diri sendiri juga memiliki kekuatan serangan yang kuat, tetapi kebanyakan master jarang menggunakan kekuatan dewa bela diri secara langsung. Ini adalah kekuatan yang tabu. Tubuh fisik seorang Grandmaster biasa tidak dapat sepenuhnya menahan kekuatan dewa bela diri miliknya. Hanya saja Yun Fei Yang tidak peduli lagi dengan hal ini. Pada saat ini, dia dengan panik mengerahkan kekuatan jiwa di lautan kehidupan. Bayangan dewa bela diri semakin jelas Yun Fei Yang, dan bahkan lebih banyak lagi di tangannya. Perlahan-lahan, pedang emas muncul, dan bayangan dewa bela diri perlahan mengangkat pedang emas di tangannya. Yun Fei Yang sendiri juga mengangkat pedang perak di tangannya, dan di bawah bimbingan bayangan dewa perang, dia mengambil posisi sederhana. Aura misterius memenuhi udara. Orang ini gila, seru Simen Zanfeng. Sebagai anggota sekte, ketika dia merasakan aura misterius yang dipancarkan oleh Yun Fei Yang, dia tahu apa yang sedang dilakukan Yun Fei Yang. Tapi Yun Fei Yang baru berada di ranah master untuk waktu yang singkat, dan dia benar-benar berani menggunakan kekuatan terlarang tersebut. Bahkan dia tidak berani menggunakan kekuatan dewa perang secara gegabah. Kekuatan seperti itu terlalu menakutkan. Selain 4 tuan besar, mungkin tidak lebih dari 10 orang di seluruh kerajaan Longteng yang bisa menggunakan kekuatan dewa perang tanpa merusak akarnya. Begitu Yun Fei Yang menggunakan kekuatan seperti itu, bahkan jika dia membunuh Leon, dia akan menderita kerugian besar. Setidaknya, dewa perang akan menghilang dan keluar dari sekte tersebut, atau paling buruk, meridian di sekujur tubuhnya akan rusak. Dan dia akan menjadi orang yang tidak berguna. Dapat dikatakan bahwa sebelum dewa bela diri benar-benar terkondensasi dan terbentuk, tidak ada master-master yang akan dengan mudah menggunakan kekuatan ini. Tapi sekarang, menghadapi prajurit 9 alam, Yun Fei Yang langsung menggunakan kekuatan ini, tidak apa yang gila. Namun, Simen Zanfeng memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, tapi hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh orang-orang kuat di alam sekte. Satu-satunya yang bisa melawan kekuatan ini adalah kekuatan dewa perang. Meskipun Leon memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, dia belum memasuki ranah sekte, jadi tidak mungkin dia menahan serangan ini. Dan Yun Fei Yang melakukan langkah ini dengan putus asa, dan hasil terbaiknya adalah keluar dari ranah sekte. Pada saat itu tidak lagi menjadi ancaman. Selama kita menemukan kesempatan untuk menghapusnya, semuanya Yun Jianlou dan Leon akan hilang. Milik keluarga Simen. Jika dia cukup beruntung dan dia dan Leon mati bersama, itu akan menjadi lebih sempurna, dan dia tidak perlu menanggung beban apapun.
Sempurna, sangat sempurna. Orang gila. Hampir bersamaan dengan seruan Simen Zanfeng, hanya dia dan Simen Zanfeng yang mengerti apa yang akan dilakukan Yun Fei Yang. Kekuatan semacam ini telah melampaui batas tubuh manusia. Bahkan masternya jarang menggunakan kekuatan ini, tapi orang ini menggunakannya dengan paksa saat ini. Untuk membunuh Leon, dia bahkan melepaskan budidayanya sendiri. Sudah berakhir. Kali ini, tidak peduli seberapa bagus Leon, dia mungkin tidak bisa selamat dari serangan ini. Berpikir bahwa Leon secara tidak langsung telah menyelamatkan hidupnya beberapa bulan yang lalu, mata Murong Sue menunjukkan seberkas cahaya. Dia tidak bisa begitu saja melihat Leon mati di sini. Tapi saat Murong Sue hendak mengambil tindakan, mata Simen Zanfeng muncul, dan energi menakutkan mengunci Murong Sue dengan erat. Kelopak mata Murong Sue berkedut dan dia menatap Simen Zanfeng dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Menurut rumor yang beredar, bukankah dia hanya berada di alam ke-9? Kapan dia memasuki ranah sekte? Atau apakah dia menyembunyikan kekuatannya? Jika yang pertama, Murong Sue tidak takut, tetapi jika pihak lain menyembunyikan kekuatannya, apa gunanya mengambil tindakan sendiri? Pertarungan hidup dan mati awalnya disebutkan oleh Leon. Ketiga pihak telah menandatangani taruhan. Jika mereka bisa menyelamatkan Leon, bahkan jika mereka melanggar aturan dan menyebabkan banyak masalah, itu tetap patut dicoba. Tapi sekarang dengan Simen Zanfeng, yang budidayanya tidak terduga, tidak ada kesempatan baginya untuk menyelamatkan Leon. Di saat ragu-ragu, kedua tangan Yun Fei Yang menggenggam gagang pedang pada saat yang sama dan menebas Leon dengan kecepatan penuh. Saat dia menebas dengan pedang perak, lengannya sudah terkoyak oleh kekuatan energi pedang. Jelas sekali bahwa Yun Fei Yang sendiri juga menderita kesakitan yang luar biasa, tapi dia tidak berhenti. Energi pedang yang menakutkan merobek kehampaan dan langsung tiba di depan Leon. Ini sudah berakhir. Ini adalah desahan di hati Murong Sue. Pada saat ini, bahkan jika dia mengambil tindakan dengan paksa, itu sudah terlambat. Kecuali tuannya datang sendiri, tidak ada yang bisa menyelamatkan Leon dalam situasi ini. Murong Sue tidak berani melihat lebih jauh. Chang, terdengar suara yang tajam. Saat dia mengira Leon akan terbelah dua oleh energi pedang ini, suara yang tajam datang dari depan. Murong Sue melihat dengan penuh perhatian dan melihat sebuah kotak hitam muncul di tangan Leon. Saya tidak tahu dari bahan apa kotak itu dibuat, tapi kotak itu benar-benar tahan terhadap energi pedang yang menakutkan ini. Tapi energi pedangnya terlalu tajam, kotak hitam terbelah menjadi dua, dan pedang panjang hitam pekat muncul di depan semua orang. Saat pedang panjang ini muncul, mata semua orang, apakah mereka pejuang atau bukan, tertarik pada pedang tersebut. Badan pedang benar-benar hitam, seperti tinta. Gagang pedangnya juga berwarna hitam pekat, namun gagangnya yang hitam pekat diukir dengan pola naga. Bahkan orang yang tidak mengerti seni bela diri pun dapat mengatakan bahwa ini jelas merupakan pedang yang tiada taraf, apalagi ahli seni bela diri seperti Murong Sue. Paviliun pedang Sushan adalah yang terbaik di dunia karena ilmu pedangnya. Ada banyak pedang di paviliun tersebut, sebagian besar ditinggalkan oleh mereka yang menantangnya. Sama seperti pedang Cikis di tangan Murong Sue, pedang itu dibuat dengan cermat oleh sebuah pedang dikuasai 300 tahun yang lalu, bahkan jika ditempatkan di seluruh dunia seni bela diri, itu tetap merupakan pedang kelas 1. Tapi di depan pedang hitam ini, ia langsung hilang cahayanya, seolah-olah semua cahaya diserap oleh pedang hitam itu. Mata Simen Zanfeng langsung berbinar, penuh keserakahan. Keluarga Simen juga terkenal dengan ilmu pedangnya, tapi yang mereka kuasai adalah pedang yang berat.
Namun bukan berarti si Men Zanfeng tidak tergoda dengan pedang seperti itu berat. Di mana anak ini menemukan pedang seperti itu? Bahkan Yun Fei Yang sangat tertarik dengan pedang ini. Pedang Taibai di tangannya juga merupakan salah satu pedang terkenal di dunia, tapi dia tahu bahwa pedang Taibai pun tidak akan pernah bisa memblokir energi pedang sekarang. Tapi pedang panjang hitam ini terkena pukulan ini. Bagaimana harta yang begitu berharga bisa jatuh ke tangan anak ini? Bunuh dia dengan seluruh kekuatanmu, dan pedang ini akan menjadi milikmu. Mata Yun Fei yang sudah merah menjadi lebih merah. Dia sekali lagi dengan putus asa mengerahkan kekuatan lautan kehidupan, dan sosok buram yang akan menghilang memadat lagi. Aura yang lebih misterius muncul. Kamu tidak punya kesempatan. Leon sudah berkeringat dingin. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa seorang master di alam sekte bisa memiliki metode seperti itu. Pada saat itu, dia tidak tahu bagaimana melawan energi pedang yang menakutkan. Untungnya, dia memikirkan pedang berat bernama Molly yang diberikan kepadanya oleh kakak laki-laki keempatnya. Ini adalah pedang yang dia dapatkan dari tempat harta karun yang diberikan oleh kakak laki-laki keempat kemarin lusa. Dia baru saja membukanya dan melihatnya, dan dia memahami nilai dari pedang ini. Pedang diberikan kepada Lu Jiu Jian kali. Saat aku menaruhnya di tubuhku kali ini, aku tidak pernah berpikir aku akan menggunakan pedang ini. Tapi sampai Yun Fei yang mengerahkan kekuatan lautan kehidupan dan menggunakan kekuatan terlarang, Leon tahu jika dia tidak menggunakan ini. Pedang tak tertandingi lagi, aku khawatir tidak akan ada kesempatan lagi. Dia datang ke sini untuk membunuh orang untuk melampiaskan amarahnya, bukan untuk mati. Saat Yun Fei yang mengangkat pedangnya, dia telah memanggil pedang dari tangan Tang Yanwu. Tepat pada waktunya untuk memblokir serangan Yun Fei Yang. Kotak pedang tempat pedang disembunyikan bukanlah hal biasa, tetapi dihancurkan oleh energi pedang. Dia memahami teror pedang Yun Fei Yang. Ketika dia melihat Yun Fei Yang mencoba menggunakan gerakan ini lagi, Leon tidak mau memberikannya dia mendapat kesempatan seperti itu. Dia meraih gagang pedang yang diukir dengan pola naga dan bergegas menuju Yun Fei Yang dalam sekejap. Kecepatannya sangat cepat. Dia berada di depan Yun Fei Yang hampir dalam sekejap mata dan menyerang dengan pedang itu menusuk hati Yun Fei Yang. Bunuh naga itu dengan satu pedang. Energi pedang yang menakutkan ditembakkan dan langsung menembus hati Yun Fei Yang. Yun Fei Yang, yang mengerahkan kekuatan dewa perang di tubuhnya, menjadi kaku. Dia hanya membuka mata besarnya dan menatap Leon. Tidak hanya sosok Yun Fei Yang membeku di tempat, si Men Zanfeng, Murong Sue dan yang lainnya juga melihat pemandangan ini dengan kaget. Tidak ada yang menyangka bahwa Leon benar-benar memblokir serangan Yun Fei Yang dengan pedang yang tak tertandingi. Apa yang bahkan tidak dia duga adalah Leon mampu menikam Yun Fei Yang dengan pedang ketika Yun Fei Yang menggunakan kekuatan dewa perang. Sebelum Yun Fei Yang bisa bereaksi, niat pedang dari pedang pemakaman naga meledak sepenuhnya, langsung menghancurkan hati Yun Fei Yang, dan Master Ranah Sekte generasi pertama meninggal. Plop, dengan suara, tubuh Yun Fei Yang jatuh dengan keras ke tanah. Darah merah tua mengalir keluar dari lubang darah di dadanya, dan segera menodai sebagian besar tanah di dekatnya menjadi merah. Dia hanya menatap Leon dengan enggan, dan dia tidak akan bisa menutup matanya sampai dia mati. Terlepas dari hilangnya budidayanya sendiri, ia memaksakan diri untuk menggunakan kekuatan dewa perang, namun pada akhirnya ia tetap tidak mampu membunuh anak tersebut dan mati di tangannya. Bagaimana ini mungkin? Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Yun Fei Yang mati sepenuhnya dengan keengganan yang kuat. Adegan besar itu benar-benar sunyi. Mata si Men Zanfeng muram, menatap pedang tak tertandingi di tangan Leon. Si Men Qingshan mengerutkan kening,
dan ada sedikit kekhawatiran di matanya. Yun Fei yang telah meninggal, dan sekarang hanya kakeknya yang tersisa. Mata Murong Sue berkedip, matanya yang cerah menatap punggung Leon, dan jantungnya, yang sudah lama tidak goyah, entah kenapa mempercepat detaknya pada saat ini. Cao Xiong menghela nafas pelan. Baru pada saat inilah dia akhirnya mengerti mengapa ayahnya rela bertaruh besar pada anak laki-laki ini. Mungkin, ini sama sekali bukan keputusan ayahnya, tapi keputusan orang hebat, tapi kenapa orang hebat itu mau bertaruh padanya? Mata indah Liu Xianer juga bersinar, dan payudaranya yang tinggi dan kencang naik dan turun. Meskipun dia tidak pandai bertarung, darahnya mendidih karena kegembiraan pada setiap gerakan Leon. Tang Yanwu, Abu, dan sekelompok besar orang yang dibawa oleh Leon semuanya memiliki mata yang panas. Ini adalah raja mereka, dan bahkan tuan yang dirumorkan pun mati di tangannya. Jauh di tengah kerumunan, Liu Mingyu menghela nafas lega. Dia benar-benar khawatir Leon akan mati di tangan Yun Fei Yang. Li Wanhua dan Zhang Bolun merasa gugup, terutama Zhang Bolun yang diam-diam mengungsi di keluarga Simen, dan merasakan keringat dingin di telapak tangannya. Kenapa orang ini begitu kuat? Bahkan Yun Fei Yang mati di tangannya. Siapa di keluarga Simen yang masih menjadi lawannya sekarang? Mungkinkah setelah hari ini, semua yang ada di keluarga Simen dan Menara Yunjian akan jatuh ke tangannya? Saat itu, siapa lagi di Suzhou yang bisa menyaingi dia? Giliranmu. Leon sepertinya telah melakukan hal sepele. Setelah memastikan bahwa Yun Fei yang benar-benar mati, dia berbalik untuk melihat Simen Zanfeng. Dengan kata lain, dia melihat Simen Qingshan di sebelah Simen Zanfeng. Saya memikirkan tentang penduduk desa yang tidak bersalah yang meninggal di tangan Simen Qingshan. Saya memikirkan tentang Xiao Shu dan orang lain yang hampir dinajiskan olehnya. Saya memikirkan tentang Jiang Liuying yang meridiannya terputus dan kehilangan kedua lengannya, dan saya memikirkan tentang Distosia. Itu hampir terjadi karena dia. Su Yanru, niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Membunuh Yun Fei Yang hanyalah perjalanan sampingan. Tujuan sebenarnya adalah membunuh Simen Qingshan sepenuhnya dan menghancurkan keluarga Simen. Apakah kamu yakin tidak perlu istirahat sebentar? Simen Zanfeng sudah sadar dan tidak melihat Yun Fei yang sudah mati lagi. Tidak perlu. Haha, jika itu masalahnya, jangan salahkan aku karena memanfaatkanmu. Simen Zanfeng terkekeh, mengambil epi yang diserahkan oleh Simen Qingshan, dan melangkah maju. Saat mengambil langkah pertama, ia hanyalah seorang lelaki tua bertubuh bungkuk. Saat ia mengambil langkah kedua, seluruh dadanya sudah tegak. Saat dia mengambil langkah ketiga, aura kuat menyebar dari tubuhnya. Saat dia mengambil langkah keempat, aura seluruh tubuhnya telah meningkat hingga ekstrim. Aura yang mendominasi memenuhi seluruh dunia. Tentu saja, Cao Xiong, yang sudah menebak tingkat kultivasi Simen Zanfeng, bergumam saat merasakan aura ini. Ini sama sekali bukan alam sekte biasa. Kelopak mata Liu Xianer bergerak-gerak ke samping. Aura Simen Zanfeng sangat menakutkan, 2 kali lebih kuat dari Yun Fei yang sekarang. Sangat mustahil bagi Master Ranah sekte biasa untuk memiliki aura yang begitu mendominasi. Tetapi begitu dia selesai berbicara, aura Simen Zanfeng, yang berhenti pada puncaknya, masih melonjak, dan aura yang lebih kuat memenuhi seluruh dunia. Awan gelap tebal di langit justru terguncang oleh nafas yang membumbung tinggi ini. Ekspresi semua orang berubah. Tang Yanwu dan yang lainnya terkejut. Mereka awalnya mengira bahwa orang terkuat Yun Fei yang telah terbunuh. Bahkan jika orang-orang yang tersisa dari keluarga Simen semuanya dikalahkan, mereka pasti bukan lawan Leon mengenai hal itu.
tingkat kultivasi Simeng Zanfeng sebenarnya lebih kuat dari Yun Fei Yang, bahkan tidak sedikit lebih baik. Leongang bertarung dengan Yun Fei Yang. Bisakah dia bertarung melawan Simeng Zanfeng? Namun para tamu yang sudah sedikit putus asa karena berteman dengan keluarga Simeng itu melompat kegirangan. Keluarga Simeng layak menjadi keluarga yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Warisan keluarga Simeng tidak sebanding dengan warisan seorang Nou Feaorice. Zhang Bolun dan Li Wanhua sekali lagi menunjukkan senyum gembira di wajah mereka, tetapi ekspresi Liu Mingyu berubah menjadi jelek lagi. Menghadapi seorang Grandmaster yang lebih kuat dari Yun Fei Yang, bagaimana Leon harus menghadapinya? Mungkinkah secercah harapan yang baru saja dimunculkannya akan segera hancur kembali? Murong Sue mengerutkan kening dan menatap Simeng Zanfeng. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Simeng Zanfeng bersembunyi begitu dalam. Dengan aura yang dia tunjukkan saat ini, dia mungkin sudah masuk ke wilayah sekte itu bertahun-tahun yang lalu. Orang tua, kamu telah menyembunyikannya cukup dalam. Saat semua orang mengira Leon mungkin takut, Leon mengayunkan pedang hitam di tangannya dan mencibir. Melihat senyum cerah di wajah Leon, banyak orang tercengang. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia cukup beruntung bisa membunuh anggota sekte dan bisa berurusan dengan anggota sekte lain? Nak, kamu bisa melanjutkan perjalananmu. Simeng Zanfeng tidak memperhatikan ejekan Leon, dan hanya mengatakannya dengan dingin. Saat dia selesai berbicara, tubuhnya muncul seperti kilat. Hampir dalam sekejap mata, dia telah tiba di depan Leon. Dia mengangkat pedangnya dengan kedua tangan dan menebas Leon.